warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Masih semangat? Masih. Walaupun memang jam sudah menunjukkan jam siang, tapi mudah-mudahan kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan Ibu ya. Baik, agar proses pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Oh iya, silakan KM-nya ya. Ya, silakan kita. Sebelum belajar apa yang kita berdoa menurut pertanyaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rosita selaku KM di kelas ini yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya seperti biasa sebelum memulai proses pembelajaran, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian hari ini, ya. Baik, yang hari ini hadir di kelas, Ibu sebutkan namanya. Yang hadir di kelas berarti silakan kalian menyebutkan hadir seperti biasa ya. Oke. Priscila hadir, ya. Kemudian Ici Hadir. kemudian Lilis Hadir. kemudian Lina, Hadir. Mustia, Hadir. Neneng, Hadir. Misrina, Hadir. Rani, Hadir. Rosita, Hadir. Salsa, Hadir. Wulandari. Hadir. Ya. Baik, alhamdulillah ternyata hari ini tidak ada yang tidak hadir, semuanya hadir, alhamdulillah. Seperti biasa, karena memang pandemi belum berakhir, ya, pandemi belum berakhir, walaupun memang kasusnya dari hari ke hari sudah menurun, tetapi tetap kita tidak boleh lengah, harus tetap waspada karena pandemi belum berakhir. Maka kalian juga diingatkan oleh Ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Di antaranya ada apa saja? 1, Memakai masker. 2, Menjaga jarak. 3, Mencuci tangan. Sudah hebat ya, di luar kepala sudah apa. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf, hari ini tidak memakai masker, tapi Ibu bawa, tetapi dibuka untuk apa? Agar suara Ibu terdengar jelas oleh kalian. Tetapi tetap kalian harus memakai masker, ya, seperti protokol kesehatan yang kalian sebutkan tadi. Baik, selanjutnya kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya, di kelas ini untuk apa ya? Menggali rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap tanah air kita. Silakan, siapa yang mau memimpin mungkin di kelas ini? Saya, Bu. Oh, silakan. Dipimpin di depan, Ulan. Ibu harus berdiri. Gimana berdiri? Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada Wulan yang sudah berkenan untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Baik, selanjutnya ya. Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan, di kelas ini sudah menjelaskan mengenai materi ekosistem. Masih ingat ya? Masih ingat ya, materi ekosistem sudah dibahas, sudah selesai, kemudian kalian sudah mengerjakan soal dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu ingin menggali pengetahuan kalian yang minggu kemarin. Apakah masih ingat tentang materi ekosistem tersebut yang memang sudah Ibu sampaikan ya? Seperti yang sudah kalian ketahui, di dalam ekosistem itu memang terdapat komponen-komponen penyusunnya. Ya, di dalam ekosistem itu terdapat komponen-komponen penyusun ekosistem. Ada komponen apa saja? Satu, komponen biotik. Dua, komponen. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang bisa membedakan komponen biotik dan komponen abiotik? Cung, komponen biotik itu apa? Cung. Oh ya, silakan Lilis. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidupnya apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih Lilis. Ada yang ingin menambahkan tentang komponen biotik? Menambahkan pendapat dari Lilis? Tidak, sama? Oke. Kemudian komponen abiotik. Apa yang dimaksud dengan komponen abiotik, Cung? Saya, Bu. Saya, silahkan. Priscila. Komponen abiotik adalah penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Benda-benda tidak hidup. Apa saja itu benda-benda non makhluk hidup atau tidak hidupnya? Udara, air, tanah, dan sinar matahari. Udara, air, tanah, sinar matahari. Silakan, ada yang ingin menambahkan pendapat dari Priscila mengenai komponen abiotik? Tidak ada? Tidak. Sama? Masih ingat? Jangan lupa ya, jangan gampang ingat, gampang lupa. Awas, penyakit amnesia ini jangan dipelihara ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, interaksi apa nih kira-kira yang terjadi di dalam komponen ekosistem itu? Nah, biasanya kan di dalam ekosistem tersebut ada interaksi antar komponennya ya. Ada interaksi antar komponen biotik, kemudian ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, Ibu ingin menanyakan, siapa yang bisa menyebutkan contoh interaksi antar komponen biotik? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Interaksi antar dua organisme yang saling menguntungkan. Interaksi antar dua organisme di mana kedua-duanya saling diuntungkan. Baik, betul sekali. Contohnya apa saja? Madu dengan sekutu bunga. Madu dengan sekutu bunga. Lebah. Oh, bukan madunya ya, tetapi lebah dengan bunga. Siapa yang diuntungkan? Dua-duanya. Lebah diuntungkannya kenapa? Mengambil madu dari bunga. Kemudian bunga diuntungkannya kenapa? Membantu proses penyerbukan. Ini siluman tersebut membantu proses penyerbukan pada bunga. Baik, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat tentang materi minggu kemarin ya. Kemudian selanjutnya Ibu ingin menayangkan sebuah gambar di depan. Nah, terlihat gambarnya? Terlihat. Oke, ada dua gambar di depan. Gambar A dan gambar B. Gambar A itu apa? Gambar B itu apa? Kira-kira siapa yang bersedia untuk menjelaskan mengenai gambar yang Ibu tampilkan? Saya, Bu. Oke, Rani, mangga, silakan. Menurut saya gambar A itu gambar hutan yang masih terjaga dan masih terlindungi, sedangkan gambar B itu gambar hutan yang telah rusak atau gundul, Bu. Gambar yang telah rusak atau gundul, betul sekali. Gambar A dan gambar B memang keduanya itu adalah gambar hutan. Cuma perbedaannya kalau gambar A itu hutan yang masih
dari pohon-pohonnya yang masih rimbun ya. Lihat kan perbedaannya? Ya. Kemudian kalau gambar B itu adalah gambar hutannya memang sudah rusak ya, terlihat dari pohon-pohonnya. Kalau misalkan dibandingkan kan itu rimbun, kalau di sana sudah jarang ya terlihat pohon-pohonnya pun tumbang. Nah, kira-kira faktor apa nih yang menyebabkan gambar B tersebut bisa berbeda dari gambar A? Kira-kira Rani, panggil lagi lah kayak tuntutannya ya, nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Menurut saya gambar itu disebabkan oleh tingkah manusia, Bu. Kelakuan manusia karena itu sudah ditebak habis tanpa dilakukan reboisasi, Bu. Nah, betul sekali. Jadi faktornya itu kira-kira sama akibat manusia. Kenapa? Karena sudah menebak habis di hutan tersebut ya, tanpa adanya pemeliharaan. Baik. Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran kita hari ini materinya itu tentang keseimbangan lingkungan. Sudah dibaca materinya di rumah? Sudah. Handphonenya sudah dibaca? Sudah. Saya ibu sudah bagikan di Google Drive kan ya? Kuliahnya sudah ibu bagikan, sudah dibuka. Ada yang di print mungkin? Ada yang di print? Di print bagus sekali ya. Lebih baik memang di print biar gampang kalian membacanya. Ya, baik. Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, kalian itu bisa menjelaskan pengertian keseimbangan lingkungan. Yang kedua itu kalian bisa menentukan faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga itu bisa menganalisis dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Dan yang keempatnya bisa menyimpulkan kira-kira nih dampak eksploitasi terhadap ekosistem itu apa gitu ya. Dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem itu apa ya. Kalian bisa menyimpulkan nanti ya. Kemudian nanti setelah ini kalian akan mengerjakan soal pretest. Soalnya 10 buah, ya 10 buah. Soal pilihan ganda, waktunya 10 menit. Linknya sudah ibu bagikan di WA group. Silakan nanti kalian keluarkan handphonenya, dibuka. Nanti silakan kalian kerjakan. Setelah melakukan atau melaksanakan soal mengerjakan soal pretest, nanti selanjutnya kalian akan berdiskusi secara berkelompok ya mengenai LKPD yang nanti akan ibu bagikan. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, kemudian kalian menonton video. Setelah itu nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya untuk mendiskusikan atau memecahkan masalah yang terdapat di dalam LKPD. Ya, paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan tentang mekanisme pembelajaran kita? Tidak paham ya. Jadi setelah ini kita akan melakukan atau mengerjakan soal pretest. Silakan dibuka handphonenya. Dibuka. Ibu sudah share barusan di grup WA. Ada? Ada ya. Silakan dibuka. Soalnya 10 soal pilihan ganda. Ibu beri waktu 10 menit. Kasih identitas, jangan lupa nama kalian, kelasnya, dan waktu pengerjaan untuk soal tersebut. Berarti tanggal sekarang, tanggal 21 Oktober 2021. Oh ya, 21 Oktober.
lagi. Berarti harus tersisa 5 soal yang belum dijawab, 5 menit lagi. Tiga menit lagi. Ada yang sudah selesai? Belum. Satu menit lagi. Ya, waktunya habis. Silakan. Selesai dikirim. Sudah? Dikirim? Ya, dikirim. Ya. Silakan disimpan lagi handphonenya karena pengerjaan sudah selesai. Sudah dikirim jawabannya? Sudah. Nah, ya. Sudahlah untuk apa ya? Untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum nanti proses pembelajaran itu sampai mana? Ya, nanti nilainya terlihat. Apakah kami dapat 90? Nanti untuk post testnya dapat berapa? Kalau bisa nanti kalau misalkan sekarang ini pretestnya masih kurang, nanti di post test harus nilainya harus lebih baik karena sudah dibahas kita di dalam proses pembelajaran hari ini ya. Kalau misalkan sekarang masih jelek wajar karena memang belum dibahas materinya gitu ya. Jadi ketika sudah pretest, sudah post test, maka nilainya harus lebih baik. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah Ibu bilang di awal, ya seperti yang sudah Ibu katakan di awal, setelah melakukan pretest, maka selanjutnya adalah kita melaksanakan diskusi kelompok, ya diskusinya mengenai masalah yang Ibu sajikan di dalam LKPD ini. Nanti ada masalah yang disajikan di dalam LKPD, tetapi sebelumnya kalian lihat juga penayangan video yang terkait dengan masalah yang di dalam LKPD tersebut. Jadi nanti ada video yang ditayangkan, video tersebut terkait juga dengan masalah yang terlampir di dalam LKPD. Ya, LKPD-nya Ibu bagikan satu orang satu. Nanti untuk selanjutnya ada presentasi kelompok. Jadi nanti 1, 2, 3 kelompok presentasi. Hasilnya cukup satu saja. Mungkin nanti ketika kerja kelompok kalian mencari perorangan, tapi hasilnya nanti kalian satukan menjadi hasil diskusi kelompok. Paham ya? Ibu bagikan satu orang satu. Silakan ke belakang dulu. Dikasih nama nantinya, nama, kemudian nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian siapa saja anggotanya. Ya, silakan dibuka LKPD-nya, di situ terdapat masalah, tapi sebelum nanti kalian menganalisis, Ibu tayangkan dulu video tentang kasus yang berhubungan dengan Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita.
Tapi sebenarnya sangat penting sih hutan buat kita. Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Saya menjelaskan tadi ya, kalau pepohonan buat media sosial. Udah gitu gak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nungguin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan ngasih udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Dengan fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air, hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakukan adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahwa yang telah hutan dan laut. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Sudah ditonton? Baik-baik? Sudah. Itu adalah video penayangan video mengenai kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang memang berhubungan dengan masalah yang Ibu sajikan di dalam LKPD. Jadi nanti silakan kalian dibaca juga masalah yang ada di LKPD-nya secara berkelompok. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan juga terkait masalah yang disajikan. Silakan nanti kalian jawab. Boleh nanti ketika mencari referensi atau sumbernya mungkin masing-masing tiap anggota kelompoknya nanti disatukan untuk setiap jawaban anggota kelompoknya menjadi jawaban kelompok. Paham ya? Oke, selanjutnya silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompoknya seperti kelompok minggu lalu saja, ya, ketika di ekosistem, jadi tidak berubah, biar tidak acak-acakan lagi. Nanti Ibu gampang untuk memeriksanya, gitu ya. Jadi untuk kelompok 1 itu dimulai dari Priscila sampai dengan Lina, ya. Kemudian kelompok 2 itu dari Muftia sampai Rani, dan kelompok 3 itu dari Rosita sampai dengan Wulandari, ya. Iya, biasanya. Paham? Berkumpul, berkelompok, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Silakan, mungkin nanti mejanya atau kursinya bisa diputar sehingga nanti kalian bisa berhadapan-hadapan. Silakan. Silakan kalian nanti mencari referensi, ya, mencari sumber terkait masalah yang ada di lembar kerja kalian. Silakan cari sumbernya mungkin dari buku teks, dari handout yang sudah Ibu bagikan, bisa mencari dari internet. Silakan nanti dijawab, ada pertanyaannya. Kemudian jangan lupa dituliskan identitas kelompoknya, ya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Satu aja kan ada yang dari yang tulisannya rapi mungkin nanti satu orang aja yang jadi penulisnya. Ya. Satu orang saja yang jadi pencatatnya, mungkin nanti yang tulisannya rapi biar mudah dibaca. Jadi untuk sekarang bolehlah masing-masing nanti satu orang yang jadi juru tulisnya.
misalkan tadi videonya itu lebih ke arah umum gitu ya, bukan secara umum bahwa ternyata nih di Indonesia ini kerusakan hutan di Indonesia ini sudah parah gitu ya, bahkan sampai memberikan efek yang sangat membahayakan. Contohnya tadi penyakit pernapasan yang timbul akibat kebakaran hutan tersebut. Kebakaran hutan kan bisa disebabkan oleh dua faktor ya, faktor manusia dan juga faktor alam. Betul sekali. Nah, kemudian Ibu sajikan lagi kasusnya masih tentang hutan, cuma lebih khusus kalau di LKPD itu tentang hutan di Kalimantannya. Seperti yang sudah kita ketahui kan hutan di Kalimantan itu luas ya dibandingkan dengan beberapa pulau lain di Indonesia. Memang di Sumatera juga ada, tapi Ibu mengambil contohnya di Kalimantan. Baca ya. Kemudian di situ ada gambarnya. Di situ ada gambarnya di bagian bawah. Kalau di bagian atas itu adalah berupa bacaan teksnya, informasinya mengenai ternyata hutan Kalimantan itu awalnya berapa juta hektar. Akibat adanya kerusakan akhirnya menjadi berkurang. Kemudian di bawahnya itu adalah foto hasil tangkap satelit mungkin ya tentang mengenai hutan di Kalimantan. Terlihat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020. Masih ini ya, masih hangat 2020. Tahun 2000 terlihat seperti apa gambarnya. Itu yang warna hijau menandakan itu adalah gambar hutan. Ya, menandakan itu adalah gambar hutan. Yang warna hijaunya, warna hijau tua. Bisa dilihat dari tahun 2000 sampai 2005. Nah, terlihat kan perbedaannya? Gambar hijaunya sedikit berkurang, ya kan? Berarti itu cirinya bagaimana? Ya, terlihat lagi dari tahun 2005 sampai 2010 bertambah berkurang warna hijaunya, berarti itu cirinya bagaimana? Kemudian dari tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun kemudian lebih parah lagi, warna hijaunya itu semakin sedikit, berarti secara otomatis kalau kalian analis karena warna hijaunya itu berarti hutan, berarti silakan analis oleh kalian seperti apa, melihat gambar dan juga bacaan teks di atas. Ya, paham? Paham. Angga, sekarang silakan dibuka pertanyaannya. Ada 4 kalau tidak salah ya, ada 4 pertanyaan mengenai masalah yang Ibu sajikan. Silakan kalian berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait bacaan teks dan juga gambar tutupan hutan di Kalimantan. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, silakan cuma tangan bertanya ya. Ibu kasih waktu sampai 20 menit ya.
terlalu sempit untuk kolom untuk menjawabnya. Jadi kalian bisa menambahkan di bagian bawah pertanyaan atau di bagian belakangnya. Internet ya, boleh mencari referensi dari simpelnya dari internet.
jawaban di sana bisa di belakang, di bagian belakang LKPD-nya. Ada bagian yang kosong. Pengertian ini dijelaskan ini apa, ini apa, dijelaskan ini kan ini pengertiannya dijelaskan, jadi lebih dipaparkan bisa, ya. Jadi nanti teman-teman kalian kan ada yang tidak tahu apa itu pengertiannya ini yang bagian kedua bisa dipaparkan. Jelaskan pula untuk apa nih kegiatannya itu. Apa sih? Nah ini. Jadi dijelaskan kayak kelompok itu apa sih? Mungkin ini dijelaskan pengertiannya apa, kemudian contoh ini untuk apa, melakukannya itu apa sih? Alasannya manusia ini. Nah ini kan ada yang untuk apa? Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak benar ya, walaupun 3 orang tapi bisa. Iya ya. Nanti ketika tampil presentasi, setelah ini kan kalian nanti tampil presentasi ya berkelompok. Kelompok 1, 2, 3 maju ke depan presentasi. Nanti silakan ada yang menjadi pengatur presentasi di depan atau moderatornya. Ya sisanya berarti teman kalian menjadi pemapar materi.
Ada yang kesulitan? Tidak? Soalnya ada 4. Yang soal terakhir itu berikan solusi kalian terhadap permasalahan yang disajikan di dalam LKPD. Berdasarkan versi masing-masing ya, menurut kalian nih solusi terbaiknya itu apa berdasarkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Mungkin nantinya tiap kelompok itu memiliki solusi yang berbeda. Nanti silakan jelaskan kenapa alasannya seperti itu. Jadi menurut kelompok kami 3 solusinya bla bla bla, ini menjadi penjelasan kenapa memilih solusi tersebut. Gitu ya, di nomor 4. Mungkin nanti untuk kelompok 1, 2, 3 mungkin saja berbeda, mungkin juga sama, tidak menutup kemungkinan juga sama. Jadi itu nanti dipilih, mungkin ada beberapa solusi pemecahan masalah untuk yang perusahaan hutan Kalimantan tersebut. Nah, kalian ambil 3 solusi yang paling tepat menurut versi kalian, menurut pendapat kalian. Yang kalau misalnya menurut kelompok 1 sih solusinya ini, tapi mungkin untuk kelompok 3 beda lagi, atau menurut kelompok 2 mungkin sama dengan kelompok 3 atau kelompok 1. Boleh nanti ketika pemaparan di depan itu disampaikan ya, dipaparkan.
menjawab pertanyaan 1, 2, 3, 4? Ada yang sudah selesai? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Selesai 5 menit lagi. Nanti mungkin temannya ada yang bertanya ketika kalian presentasi, mungkin nanti dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada temannya dari kelompok lain yang memberikan pertanyaan atau memberikan pendapat. Silakan dipersiapkan juga nanti ketika presentasi. Seperti ini kan gantung ya. Selesai? Selesai? Belum. Kelompok 2 selesai? Belum sedikit lagi. Oke. Kelompok 1 belum juga. Berpengaruh tidak ketika ada masalah bukan? Tidak, Bu. Tidak. Sedikit lagi. Oke. Nanti presentasinya tidak di ini ya, tidak di random, tapi berurut berdasarkan kelompok saja ya. Nanti kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, lanjut dengan kelompok 3. Setuju nggak kalau misalnya seperti itu? Setuju. Setuju ya, karena tadi kelompok 2 jadi agak tampil pertama.
Kelompok 2 kita tunggu dulu, kelompok 2 belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator Lina Karlina. Di sebelah saya Priscilla Chelsea, Icih dan juga Lilis. Di sini kami akan menjelaskan tentang hutan Kalimantan, mulai dari masalah yang terjadi, ciri-ciri perubahan lingkungan, kemudian faktor dan juga solusi. Maka dari itu, saya persilakan kepada Priscilla Chelsea untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1. Apakah masalah yang terjadi berdasarkan bacaan teks dan perubahan warna pada gambar tersebut? Masalah yang terjadi pada gambar di atas adalah terjadinya pengurangan warna hijau yang disimbolkan sebagai hutan di Pulau Kalimantan. Pada tahun 2000, hutan di Pulau Kalimantan masih mendominasi sebagian wilayah tersebut. Sedangkan dari tahun 2005 sampai 2020 terlihat bahwa area tersebut menjadi semakin kecil. 2. Berdasarkan gambar tersebut, bagaimanakah ciri-ciri perubahan lingkungan jika ditinjau dari dampak masalah tersebut? Ciri-ciri perubahan lingkungan jika ditinjau dari dampak masalah tersebut adalah rusaknya habitat alami, berkurangnya lahan hutan, kematian organisme, dan punahnya spesies tertentu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Icih. Nomor 3, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya pembangunan perumahan, pembangunan jalan raya dan kereta api, pembangunan gedung-gedung dan perkantoran, pembangunan industri, pembangunan penambangan, meningkatnya transportasi darat, air, dan udara. Kemudian untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh Lilis. Berikan 3 solusi atau upaya terbaik dalam mengatasi perubahan lingkungan tersebut. Solusi atau upaya dalam mengatasi perubahan lingkungan tersebut, yang pertama melakukan reboisasi supaya hutan yang telah ditebang menjadi hijau kembali. Yang kedua, melakukan sistem tebang pilih karena pohon yang belum cukup umur atau masih muda tidak boleh ditebang.
Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan oleh kelompok lain. Silakan ada yang ingin bertanya. Oke, Ya, silakan Rani. Baik, pertanyaan itu apa faktor lain penyebab rusaknya hutan Kalimantan? Apa faktor lain yang menyebabkan rusaknya hutan Kalimantan? bisa dicatat. Apa faktor lain penyebab rusaknya hutan di Kalimantan? Tadi sudah dipaparkan oleh Ici ya. Mengapa hal itu bisa terjadi kan tadi sudah ya. Nah mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hutan di Kalimantan itu bisa rusak sedemikian parah berdasarkan kasus yang memang disajikan di dalam LKPD. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Silakan mau didiskusikan dulu. Ada? Siapa yang mau bilang dulu? Silakan. Baiklah, pertanyaan dari Rani akan kami jawab oleh Lilis. Faktor lain penyebab rusaknya hutan di Pulau Kalimantan, yang pertama pertambahan jumlah penduduk, yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga adalah eksploitasi berlebihan kepada sumber daya kayu. Bisa dipahami, Rani? Bisa begitu. Jadi ada 3 faktor lain yang menyebabkan rusaknya hutan di Kalimantan itu sedemikian parah. Yang pertama akibat kepadatan populasi di Kalimantan mungkin bertambah dari tahun ke tahun jumlah penduduknya. Yang keduanya faktor kemiskinan katanya. Kenapa faktor kemiskinan bisa menyebabkan rusak hutan di Kalimantan? Nah, menurut kelompok 3 akibat adanya faktor kemiskinan tersebut sehingga masyarakat di sekitaran hutan akhirnya mengambil sumber daya alam hutan tersebut untuk dijual sehingga dijadikan salah satunya dijadikan mata pencaharian mungkin ya. Jadi nanti hasil hutannya dijual sehingga mendatangkan atau menghasilkan uang. Gitu ya. Kemudian yang ketiganya, nah berarti nyambung dengan pertanyaan yang jawaban nomor 2 akibat kemiskinan tersebut. Akhirnya masyarakat di sana mengeksploitasi ya sumber daya alam yang ada di hutan itu secara berlebihan untuk menghasilkan uang. Ya, akhirnya karena memang tidak terkontrol sehingga hutan di Kalimantan tersebut menjadi rusak parah. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup, Rani, paham? Terima kasih. Silakan kalau begitu itu saja. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pertanyaannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya penampil 2. Mangga di siapa moderatornya, siapa pematerinya. Silakan kelompok 1 diperhatikan, kelompok 3 sama. Mungkin nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang kerusakan hutan di Kalimantan. Yang pertama ada Miss Rina yang akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Yang kedua ada Neneng yang akan menjelaskan soal nomor 2. Yang ketiga ada Muftia yang akan menjelaskan soal nomor 3. Kepada Miss Rina, silakan dimulai. Pertanyaan nomor 1. Apakah masalah yang terjadi berdasarkan
bacaan teks dalam perubahan warna pada gambar tersebut. Dalam gambar tersebut ditampilkan kondisi hutan Kalimantan sejak tahun 2000 sampai 2020. Pada tahun 2000, hutan Kalimantan berwarna hijau tua. Digambarkan masih mendominasi sebagian besar wilayah tersebut. Kemudian dari tahun 2005 sampai 2010 terlihat bahwa area hutan hijau tua semakin mengecil atau sedikit. Dapat kami simpulkan bahwa dari tahun ke tahun hutan Kalimantan terus mengalami penyusutan. Semakin berkurangnya daerah hutannya. Kemudian nomor 2 boleh dijelaskan oleh Nenek. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan gambar tersebut, bagaimanakah ciri-ciri perubahan lingkungan jika ditinjau dari dampak masalah tersebut? Dampak yang ditimbulkan dari kasus di atas yaitu fragmentasi dan degradasi habitat. Contohnya seperti hutan yang ditebang atau dirambah memberikan dampak kematian pohon yang berada di pinggiran hutan akibat tingginya paparan angin dan cahaya matahari. Maksud dari fragmentasi habitat itu adalah sebuah proses perubahan lingkungan yang berperan penting dalam evolusi dan biologi konservasi. Atau degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Kemudian nomor 3 akan dijelaskan oleh Mustia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan karena faktor manusia sehingga terjadi kerusakan atau perambahan hutan. Contohnya seperti pembukaan industri kelapa sawit, penebangan secara liar, dan industri perkebunan skala besar dan kecil. Kemudian yang nomor 4, berikan 3 solusi upaya terbaik dalam mengatasi perubahan lingkungan tersebut. Kami berempat menyimpulkan bahwa yang pertama itu adalah upaya reboisasi, karena sudah jelas hutan di Kalimantan sudah mengalami kerusakan, dan jika dilakukan reboisasi maka itu akan membantu hutan tersebut menjadi pulih kembali. Kemudian yang kedua, melakukan tebang pilih. Tebang pilih fungsinya untuk mengurangi penebangan pohon untuk pohon-pohon yang belum cukup umur untuk ditebang, sehingga sistem penebangannya teratur. Kemudian yang terakhir ada sistem Dibantu mungkin pemasangan. Yang terakhir, solusi terakhir, menjaga kelestarian hutan itu seperti kita itu sudah jelas undang-undang kan ya, untuk penebangan hutan ilegal itu sudah ada hukumnya, sehingga itu harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya Bu, agar dapat meminimalisir kerusakan hutan di Kalimantan. hutan di Indonesia mungkin dia tidak di Kalimantan saja, jadi penegakan hukumnya harus ditegakkan ke area. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Tidak ada? Cukup dipahami pemaparan dari kelompok 2? Cukup. Ya, Bu. Baik, silakan dari ditutup. Terima kasih kepada semuanya, kepada Ibu juga. Mohon maaf apabila kelompok kami memiliki banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ini adalah kelompok terakhir, kelompok 3 yang berjumlah 3 orang juga. Mangga. Terima kasih kepada kelompok 2, pemaparannya sangat jelas sekali ya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Sendiri Kita, di sebelah saya dan Mandaris. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hutan Kalimantan. Untuk pertanyaan nomor 1 dan 2 akan dipaparkan oleh Salsa Asari. Pertanyaan 1, apakah masalah yang terjadi berdasarkan bacaan teks dan perubahan warna pada gambar tersebut? Masalah yang terjadi yaitu adanya perubahan dari tahun ke tahun, hutan yang semakin kesini semakin berkurang ekosistemnya karena manusia yang menebang pohon sembarangan. Pertanyaan 2, berdasarkan gambar tersebut, bagaimanakah ciri perubahan lingkungan
tentang masalah tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari kasus di atas yaitu fragmentasi dan degradasi habitat. Ciri-ciri rusaknya lingkungan karena meningkatnya populasi penduduk sehingga semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 dan 4 akan dipaparkan oleh Wulandari. Nomor 3, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena adanya ulah manusia dan bencana alam. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Terus Pertanyaan nomor 4 yaitu berikan 3 solusi atau upaya terbaik dalam mengatasi perubahan lingkungan tersebut. Yang pertama, menjaga hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan, karena menebang pohon sembarangan membuat hutan menjadi gundul dan merusakkan ekosistem. Kedua, perlindungan in situ, yaitu perlindungan hewan atau perlindungan tumbuhan di habitat aslinya. Contoh perlindungan in situ yaitu cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional. Dan nomor 3, perlindungan ex situ, yaitu perlindungan tumbuhan maupun hewan dengan cara memindahkan individu yang dilestarikan di habitat aslinya untuk dipelihara di tempat lain. Contoh yang termasuk kawasan perlindungan ex situ adalah taman hutan, kebun raya, dan kebun binatang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? silakan, itu pemaparan dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan. Siapa namanya? Sebutkan namanya dari kelompok berapa? Terima kasihnya dari kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaannya Lina. Bagaimana cara menjaga hewan-hewan di Pulau Kalimantan agar tidak punah? Bagaimana cara menjaga agar Hewan-hewan hewan-hewan di Pulau Kalimantan itu tidak punah gitu ya, akibat adanya kerusakan tersebut gitu ya? Gigi belum semangat. Sudah? Saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menjaga hewan tidak punah di Pulau Kalimantan. Caranya yaitu membuat penasaran seperti kebun binatang. Selain itu melaporkan orang yang berburu satwa langka karena sekarang banyak orang berburu satwa langka. Yang ketiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, sudah teman saya paparkan tadi adanya perlindungan in situ dan perlindungan ex situ. Ya, betul sekali. Bagaimana? Tina, paham? Mungkin dengan perlindungan ex situ dan in situ tadi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1 ya, untuk mengatasi agar hewan-hewan di Kalimantan tersebut, terutama hewan-hewan yang langka, tidak punah ya. Ya. Ada pertanyaan lain? Atau ada pendapat lain? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Nanda silakan ditutup oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya rabbil alamin. Pemaparan dari kelompok 1 sampai 3 sudah selesai ya. Kemudian diskusinya sudah selesai. Intinya, ya kesimpulannya, berdasarkan permasalahan yang disajikan dalam KPD tersebut, intinya itu bagaimana? Kesimpulannya itu bagaimana? Ada yang bisa memaparkan? Berdasarkan masalah yang terdapat di dalam KPD, kemudian berdasarkan
kerusakan hutan yang parah di Kalimantan. Terlihat dari gambar yang Ibu tampilkan, di situ terdapat perubahan warna hijau dari tahun ke tahun. Ya, warna hijaunya dari tahun 2000 sampai 2020 itu sedikit terus berkurang. Yang paling tahun 2020 warna hijau itu semakin sedikit. Itu ciri bahwa ternyata di Pulau Kalimantan itu terdapat kerusakan hutan yang parah. Itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Cuman hanya faktor manusia sepertinya lebih mendominasi dibandingkan dengan faktor alam. Solusinya bagaimana tadi untuk mengatasinya warna ham mungkin dengan cara pelestarian secara in situ atau ex situ. Kemudian tadi untuk mengembalikan keadaan hutan menjadi kembali alami mungkin dengan cara reboisasi, kemudian tebang pilih, ya pilih tanaman-tanaman yang ingin ditebang itu umurnya memang sudah cukup, yang muda-muda itu jangan dulu, biarkan tumbuh. Sehingga nanti kalau misalkan tebang pilih, kualitas tumbuhan yang ditebang pun bisa terkontrol, jadi tidak dibabat habis semua. Tumbuhan yang jelek, yang bagus dibabat, yang umurnya pendek, yang umurnya sudah tua dibabat. Jadi kan habis ya, jadi tebang pilih. Kemudian tadi sistem ladang berpindah, ya dihindari, dipindah-pindah. Jadi akhirnya kalau misalkan ladang berpindah kan secara otomatis akan pembukaan lahan hutannya akhirnya kan ditebang untuk membuka lahan lain. Contohnya ingin menebang kelapa sawit, ingin menanam kelapa sawit, ya diganti. Jadi akhirnya kalau misalkan berpindah-pindah kan secara otomatis ada lahan hutan yang memang dirusak juga. Seperti itu ya dari Lilis. Kemudian yang terakhir apa, Lilis? Tadi solusinya ladang berpindah, kemudian reboisasi, kemudian tebang pilih dan udah pelestarian di situ deh. Ada yang ingin menambahkan mungkin solusinya selain itu? Tadi mungkin dari kelompok 2 ya, penegakan hukum yang harus adil dan harus tegak-tegaknya, harus adil-adilnya ditegakkan. Jadi pemerintah itu jangan condong kiri, condong kanan, bisa disuap dan lain sebagainya. Jadi akhirnya untuk membongkar, akhirnya bagaimana ya? Tadi orang-orang atau oknum-oknum yang ingin merusak atau mengeksploitasi hutan, akhirnya ya seperti apa ya? Kalau bahasa Sunda nama nyumput dina caang, ya. Jadi bersembunyi di dalam tempat yang terang, kan seperti itu ya. Jadi akhirnya, baik, ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baik, karena seperti ini sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum nanti Ibu menambahkan atau memaparkan sedikit tentang materi hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Ya, Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan baik dari manusia ataupun dari alam. Adapun faktor penyebabnya yaitu faktor manusia dan lingkungan alam. siap. Kemudian senang tidak pembelajaran ini? Senang ya, biar pelajarannya masuk. Kemudian kalau misalkan kaliannya agak kurang semangat, biasanya pelajaran itu boleh masuk kepada kalian. Kemudian apa hal yang dipelajari dari kegiatan hari ini? Menurut kalian apa yang didapat ketika mempelajari materi keseimbangan tadi? Yang kalian dapat mempelajari materi ini apa? Manfaatnya buat kalian? Lebih menjaga hutan. Lebih menjaga hutan. Yang lain itu masih terlalu umum. Lebih menjaga hutan yang lain? Mengetahui solusi kerusakan hutan. Mengetahui solusi kerusakan hutan. Ada yang ingin menambahkan? Setelah mempelajari materi keseimbangan lingkungan ini nih, kira-kira manfaatnya untuk kalian dalam kehidupan sehari-harinya apa? Menjaga lingkungan sekitar. Nah, itu dia, menjaga lingkungan sekitar. Karena tadi kan ada solusi ya, solusi penanganan untuk kerusakan lingkungan. Nah, bisa kalian terapkan itu pada kehidupan kalian masing-masing di rumah. Ketika kalian misalkan menemukan lingkungan seperti ini, bagaimana bisa solusinya seperti apa? Mungkin bisa kalian terapkan di lingkungan rumah. Ya, sedikit Ibu memaparkan. Nah, ini tadi yang keseimbangan lingkungan yang sudah dijelaskan oleh saudari Rosita. Ya, ini adalah pengertiannya. Keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia. Juga kemampuan alam untuk menstabilkan kehidupan di dalamnya. Itu adalah keseimbangan lingkungan. Jadi artinya memang lingkungan itu tidak berarti tidak berubah, memang berubah, dinamis kan, lingkungan itu berubah dari tahun ke tahun, tapi bukan berarti lingkungan tersebut harus memusnahkan komponen yang ada di dalamnya. Berubah boleh berubah, ya harus berubah. Lingkungan kan bersifat dinamis, bukan statis diam aja
faktor-faktor yang menyebabkannya ada akibat bencana alam seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Lilis. Kemudian ada faktor bencana alam, juga ada faktor aktivitas manusia. Cuman kebanyakan ya, kalau faktor penyebab kerusakan lingkungan itu biasanya disebabkannya oleh faktor manusia. Apalagi kalau misalkan manusianya sudah padat sekali populasinya, ya, karena kebutuhan manusia itu kan akan terus meningkat. Semakin banyak jumlah manusia, semakin meningkat juga kebutuhan manusia. Akhirnya untuk mencukupi kebutuhan manusia tersebut didapatkan dari mana? Dari sumber daya alam yang ada di lingkungan. Akhirnya efeknya bagaimana ya? Terus tadi manusia akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di lingkungan. Terus untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, butuh transportasi. Bagaimana? Nyian jalan, nyian jembatan, nyian rel kereta api, butuh tempat tinggal, membangun perumahan. Terus akhirnya kan kalau kalian pergi ke Lembang nih, dulu itu ketika ibu kuliah Lembang tuh dingin, ya dingin sekali, malas itu mandi ketika menginap di Lembang tuh. Kalau sekarang tuh Lembang tuh dinginnya tuh sudah berkurang. Kenapa? Akibat hutan-hutan yang ada di Lembang itu sudah dialihfungsikan, deforestasi dialihfungsikan untuk menjadi apa? Perumahan, terutama villa-villa, ya, villa-villa untuk khusus yang berpariwisata ke sana, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya, nanti bisa kalian baca lebih lanjut di handout, kan sudah dibaca ya semalam ya. Kemudian, nah dampaknya apa saja? Yang pertama tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 1 dan kelompok 3 kalau tidak salah, fragmentasi dan degradasi habitat. Jadi artinya ada degradasi itu artinya ada apa ya? Pemotongan, fragmen, pemutusan. Jadi artinya hutan-hutan yang tadinya berkumpul bersatu akhirnya akibat adanya kebutuhan manusia tersebut akhirnya terpisah. Ya, luasnya tadinya bersatu akibatnya jadi berpisah. Misalkan contoh ada hutan A tadinya bersatu gitunya luasnya sekian, akibat ada jalan raya yang masuk memotong hutan tersebut, akhirnya hutan tersebut terbelah menjadi dua. Hutan-hutan yang ada di pinggir jalan kan akhirnya ketika luasnya sedikit secara otomatis akan berdampak, ya. Tumbuhan yang kecil-kecil kan akan berdampak, misalnya akibat paparan sinar matahari tadi yang cukup panas, kemudian polusi juga, akhirnya banyak tumbuhan di hutan tersebut akan mati. Kemudian ini contohnya resistensi spesies merugikan. Nah, contohnya ketika penggunaan pestisida berlebih, nanti ada spesies yang memang kebal terhadap pestisida tersebut akhirnya hidup, karena kebal kan mesti semprot pakai pestisida tetap hidup. Kemudian hilangnya spesies penting dalam ekosistem bisa kalian baca. Upaya untuk menjaga lingkungannya ada di lingkungan keluarga, contohnya ini ya, mengurangi sampah, kemudian berhenti memilah sampah di lingkungan masyarakat tadi, melakukan reboisasi dan menjaga kelestarian hutan menjadi satu. Mungkin itu saja untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, nah ada lagi soal yang harus kalian kerjakan yaitu soal pretest. Silahkan dibuka, sudah ibu share di grup WA soal pretestnya. Silahkan ditutup bukunya, ditutup. Soalnya 10 soal sama seperti tadi, ya, pilihan ganda 1 soal 1 menit, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya, silakan dibuka, diberi keterangan nama dan kelas. Ketika sudah selesai langsung dikirimkan. Paham ya? Silakan dimulai.
mudah-mudahan lebih baik. Nilainya harus terlihat meningkat. Selesai? Selesai. Menunggu temannya. Silakan. 2 menit lagi. Rosita selesai, Lani selesai. Selesai siapa ini? Ici, Ina, kemudian Nenek. Orang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orang lagi siapa? 2 menit lagi. Satu menit lagi. Harus sudah tersisa 1 soal. Bulan beres? Beres. Sila beres? 1 lagi. Lili sudah? Sudah. Salsa? Sudah. Tinggal Mutia, Nisrina, Mutia sudah? Oke. Nisrina sudah? Sudah. Lilis sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai silakan ditutup kembali handphonenya, dimasukkan kembali ke dalam tas. Ya, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita ketemu lagi di mata pelajaran kita. Minggu depan kita bahas tentang limbah. Ya, jadi nanti seperti biasa ibu share handout-nya sehari sebelumnya di Google Drive. Bisa kalian baca atau unduh di print seperti sekarang yang kalian lakukan. Silakan dibaca-baca. Jadi nanti ketika proses pembelajaran di kelas pemahaman kalian sudah cukup karena sudah membaca sebelumnya ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, diberi kelancaran, diberi kemudahan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila ibu banyak kesalahan ketika berbicara. Akhir kata kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.